Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami yang ketiga, yaitu Basic Form HTML. Pengertian form. Form digunakan untuk menerima inputan dari user dan memproses hasil inputan tersebut ke server. Perintah atau tag yang digunakan adalah form dan diakhiri dengan tag form. File-file yang berada di antaranya digunakan untuk menentukan ukuran jenis dari masing-masing input file. Metode post dan get adalah metode yang digunakan dalam halaman HTML untuk mengirimkan parameter atau data dari halaman masukan ke halaman keluaran. Perbedaan metode post dan get. Jika dengan get, maka parameter akan ditampilkan di URL, sedangkan post tidak ditampilkan di URL. Jika menggunakan get, maka username dan passwordnya bisa terlihat. Sehingga untuk login autentikasi digunakan itu metode post. Untuk data yang banyak, biasanya digunakan post, atau data yang tidak ingin dilihat, misalkan data untuk login yang dikirimkan username dan password. Contoh penulisannya yaitu sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah elemen form. Yang pertama yaitu input. Input yaitu di mana user bisa menginputkan sesuatu. Dan berikut adalah tampilan tag input. Dan yang kedua adalah button. Button adalah elemen yang digunakan untuk menampilkan tombol yang dapat berubah tombol submit untuk mengirimkan data ke pemroses di server dan tombol reset untuk mengulangi atau mengosongkan isian form yang tidak berfungsi apapun sebelum kita mendefinisikan sebuah fungsi untuknya. Dan selanjutnya text area. Text area digunakan untuk menampilkan masukan berupa text box yang mampu menerima masukan berupa string lebih dari satu baris. Berikut adalah tampilan text area. Dan selanjutnya yaitu label. Label adalah untuk menandai sebuah elemen input. Berikut adalah tampilan tag label. Dan yang selanjutnya adalah hasil. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil yang nanti akan kita bahas, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan melanjutkan studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan membuat form. Langsung saja kita masuk kode editor kita. Ya, kita buat file baru di sini di dalam folder kita. Kita kasih nama form HTML seperti ini. Jangan lupa kasih ekstensinya HTML. Oke, kita bangun dulu struktur HTML-nya. Di sini kita kasih judul halaman basic form HTML, bebas ya judul halamannya. Nah, selanjutnya kita kasih judul ada dua ya teman-teman. Kasih judul apa kira-kira enaknya? Kita kasih judul karena studi kasus kita ini studi kasus membuat form. Di sini saya akan membuat form data barang ya teman-teman. Kita kasih judul aja data barang masuk toko apa gitu ya teman-teman. Di sini kayak saya kasih nama kelompok saya aja teman-teman. Kelompok 1 ya, toko kelompok 1 ya teman-teman. Oke. Untuk membuat form sendiri strukturnya kita akan membuat table ya teman-teman. Tentu table ini tidak kita kasih border ya teman-teman. Gimana kalau kita jalanin dulu ya teman-teman.
localhost latihan HTML. Oh ya, jangan lupa nyalain examnya teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman, judulnya sudah ada. Oke, lanjut, kita akan membuat tabelnya. Di sini kita buka dengan table ya teman-teman, tag table. Di dalamnya kita buka tag form seperti ini. Action yang gak usah diisi ya teman-teman, kita hapus saja karena kita hanya membuat formnya saja, kita tidak mengolah isinya ya teman-teman. Nah, di sini saya buat tr ya. Di dalam tr sini saya buat td nya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah labelnya ya teman-teman. Jadi ada tag yang namanya label. Ini kalau kita membuat label dari form ya teman-teman. Label yang pertama apa kira-kira teman-teman? Label yang pertama tadi ada yang namanya kode barang ya teman-teman. Di sini kita tulis for-nya kode barang, jangan di spasi ya teman-teman, usahakan pakai underscore ya teman-teman, seperti ini. Nanti label ini akan terhubung dengan ID untuk inputnya ya teman-teman. Sini kita kasih nama kode barang seperti ini teman-teman. Coba di save, kita jalankan terlebih dahulu ya. Seperti ini teman-teman, sudah ada. Coba kita kasih border dulu ya teman-teman, biar biar kita nggak kesusahan dalam membuat tabelnya. Nanti setelah tabelnya sudah jadi, kita akan menghapus bordernya teman-teman. Kita buat bordernya dulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat apa teman-teman? Kita buat form inputnya teman-teman. Kita buka td lagi, kita kasih elemen yang namanya input. Inputnya apa teman-teman? Inputnya tipenya adalah teks ya teman-teman, jangan dihapus. Name-nya kita buang saja karena tidak perlu. ID-nya kita masukkan yang ini teman-teman, yang for di dalam label kita masukkan ke dalam ID-nya agar HTML dapat membaca inputannya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita kembali jalankan, save. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah dijalankan, ya di sini kita kasih sel padding aja teman-teman, biar rapih. Sel paddingnya kita kasih 5 ya teman-teman. Kembali kita jalankan, kita save. Kembali kita jalankan ya teman. Ya, seperti ini, sudah rapih. Oke, selanjutnya kita buat apa lagi teman-teman? Setelah kita buat kode barang dan inputannya, kita buka tr lagi ya teman-teman. Kita buka tr lagi, kita buat setelah kode barang itu ada nama barang ya teman-teman. Kita buat td, dalamnya kita kasih label
untuk nama underscore barang ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Labelnya apa? Nama barang. Selanjutnya kita buat inputannya. Input tipe teks. ID-nya apa teman-teman? ID-nya tadi nama barang ya teman-teman. Kita kopas saja. Save, kembali kita jalankan. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita buka TR kembali teman-teman. Setelah kita buat nama barang dan kode barang, selanjutnya kita akan membuat merek ya teman-teman. Sesuai studi kasus yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Kita buka TD lagi, kita buat label lagi, kita kasih nama merek for-nya, labelnya kita juga kasih nama merek. Nah, untuk merek ini bukan menggunakan form input ya teman-teman. Jadi untuk merek ini kita pakai yang namanya select. Ya, kita masukkan ini namanya kita hapus saja teman-teman. Tidak perlu, yang kita butuhkan hanyalah ID saja. Si nama merek di sini teman-teman. Ya, selanjutnya kita kasih option ya teman-teman. Kasih option, value-nya nggak usah, karena kita hanya menampilkan formnya saja. Kita tidak kita tidak mengelola datanya teman-teman. Kita kasih option yang pertama ada merek 1. Kita alt shift bawah ya teman-teman. Kita duplikat. Sini kita ganti merek 2. Save, kembali kita jalankan. Tuh, jadi seperti ini teman-teman. Ada merek 1, ada merek 2. Oke. Selanjutnya kita buat apa ya teman-teman? Selanjutnya kita buat jenis ya teman-teman, sesuai studi kasus kita. Selanjutnya kita akan membuat jenis. Kasih label for jenis. Sini kita kasih nama jenis. Kita buat select kembali teman-teman. Kita buat select seperti ini. Namanya kita hapus. ID-nya apa teman-teman? ID-nya adalah jenis. Kita kasih option juga ya teman-teman. Kita kasih option. Jenis 1 dan jenis 2 ya teman-teman. Kita duplikat kembali. Alt shift bawah. Kita ganti jenis 2. Save, kembali kita jalankan. Ya, seperti ini teman-teman, jenis 1 dan jenis 2. Oke. Setelah kita membuat select jenis dan merek, selanjutnya kita akan
membuat inputan untuk harga beli dan harga jual ya teman-teman. Kita buka kembali TR nya. Kita kasih label. Yang pertama adalah harga beli. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buat form inputannya. Kita kasih input teks ID nya harga beli ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini, save, kita jalankan kembali. Oke, sudah ada teman-teman. Selanjutnya setelah harga beli, kita buat juga harga jualnya ya teman-teman. TD, kita buat harga jual ya teman-teman. Harga underscore jual seperti ini. Kita buat juga form inputannya. Ini kita hapus. ID nya kita isikan harga jual ya teman-teman, supaya dia terhubung dengan labelnya ya teman-teman. Seperti ini. Kembali kita save, lalu kita jalankan ya. Oke, sudah. Oh ya, kita juga akan menambahkan stok ya teman-teman. Stok dan tanggal masuk ya teman-teman. Kembali kita buka TR nya. Kita kasih label stok, label for stock. Kita kasih inputannya. Ya, untuk tipe di sini untuk stok sendiri tipenya kita kasih number ya teman-teman, agar nanti isinya tidak bisa menggunakan teks ataupun huruf ya teman-teman. Kita ganti jadi number ya teman-teman, seperti ini. Name nya kita hapus. ID nya kita isi dengan stok. Save. Kita jalankan kembali. Ya, jadi yang membedakan inputan number itu seperti ini, ada tanda panahnya seperti ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, tidak bisa diisi dengan huruf ya teman-teman, tidak bisa diisi dengan abjad, hanya bisa diisi dengan angka ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah kita membuat stok, kita juga akan selanjutnya membuat tanggal ya teman-teman. Kita buka kembali TR nya teman-teman. Si TD, labelnya adalah tanggal masuk aja gitu ya teman-teman. TGL masuk seperti ini. Tidak perlu kita kasih underscore. Ya, ini T nya saya kasih huruf gede aja teman-teman. Ya, untuk membuat tanggal itu ada inputan yang namanya date ya teman-teman. ID nya kita kasih tanggal masuk ya teman-teman. Ya, coba kita jalankan kembali. Ya, seperti ini teman-teman inputan untuk tanggalnya. Jadi ada tanggal, ada bulan dan tahun ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita rapihkan
form inputannya ya teman-teman. Jadi nama barang, merek, jenis kita buat panjang ya teman-teman form inputannya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melengkapi tabel-tabel label-label di dalam tabel ini. Nah, tadi sudah dijelaskan ya beberapa studi kasus output kita, dan tadi sudah dipraktekkan juga oleh teman saya. Nah, untuk sekarang kita melengkapi supaya kita mirip seperti output yang kita jelaskan waktu pertama tadi. Nah, untuk codingannya kita akan membuat label di sini. Nah, kita harus membuat tabel terlebih dahulu itu untuk membuat nama supplier. Nah, untuk membuat nama supplier di bawah kode barang ini kita membuat TD lagi. Nah, kalau di sini tuh TD-nya itu kosong ya teman-teman, karena di sini kita membuat rospan. Jadi di mana rospan ini untuk menggabungkan antara baris kolom di dalam tabel pada HTML. Nah, kita memberi rospan-nya itu 4. Nah, setelah itu di bawah ini kita buat lagi TD, itu untuk menambahkan label. Nah, di mana label ini kita namakan nama supplier. Nah, jangan lupa di sini juga kita beri ekstensi nama supplier. Nah, ini teman-teman sekiranya. Oke, coba kita buka seperti apa jadinya. Nah, di sini muncul nama supplier. Nah, di sini cuma ada namanya. Nah, bagaimana kita membuat seperti ini? Membuat untuk tipe teksnya. Jadi kita beri ekstensi tipe teksnya untuk TR yang kedua. Nah, untuk ini berarti di bawah setelah kita membuat nama supplier, kita membuat nama barang sudah, terus input teks untuk nama barang sudah. Jadi kita tinggal tambahkan input teks untuk nama supplier. Tipenya tetap teks, kita tinggal tambahkan ID. Nah, oke. Untuk ukuran kita menggunakan style, jangan lupa berarti width-nya itu sekitar setengah dari 160. Iya, tambah 160 tambah 50 agar lebih besar lagi, berarti 210 ya teman-teman. 210%. Nah, gini. Coba nanti kita lihat terlebih dahulu gimana jadinya. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman. Ini untuk nama barang, ini nama suppliernya. 210 berarti sekiranya teman-teman 210%. Coba mari kita lihat agar nama supplier ini itu lebih panjang daripada nama barang ini ya teman-teman. Ya, sekiranya segini teman-teman. Itu kita membuat label dengan nama alamat supplier. Nah, ini merupakan TR ketiga. Nah, jadi setelah select dan TD ini, kita membuat TD
TD lagi dengan nama menggunakan label, yaitu dengan nama alamat supplier, nah seperti ini teman-teman. Coba mari kita lihat. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita membuat TR yang keempat, TR yang ketiga. Berarti selanjutnya itu membuat teks area. Teman-teman membuat teks area ya. TR yang keempat itu teks area, mana kita itu menggunakan rospen dengan ukuran 2. Di dalam TD ini itu kita membuat TD lagi dengan rospen 2. Dengan rospen 2 seperti ini. Nah ini kita menggunakan teks area ya teman-teman. Teks area kita coba ya teman-teman. Salah ya, seperti oke, kita coba. Nah seperti ini ya teman-teman sekiranya. Oke, setelah kita berhasil membuat teks area. Oh ya teman-teman, untuk teks area ini itu adalah membuat teks inputan yang bisa menampung lebih dari satu baris inputan ya teman-teman. Jadi di sini itu lebih dari satu barisan biar kita itu bisa input banyak. Nah untuk selanjutnya itu TR kelima itu membuat nomor teleponnya, itu kita menggunakan TD lagi. Lalu di sini kita menggunakan label dengan nama nomor telepon. Nah seperti ini teman-teman. Oke, mari kita lihat ya, kita sudah berhasil membuat labelnya. Untuk sekarang kita menginputnya. Untuk menginputnya itu kita letakkan di setelah number ya. Nah setelah number ini kita membuat TD lagi ya teman-teman. Untuk input type teks untuk nomor telepon. Kita lihat. Nah, oke, kita sudah berhasil. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat label dan inputan untuk nomor telepon, kita membuat juga untuk nama sales. Nah, itu juga teman-teman. Terus label untuk nama sales. Oke, coba kita lihat apakah berhasil. Ya, oke, berhasil ya teman-teman.
kita juga buat inputan setelah nomor telepon ini. Terus input. Oke, kita lihat ya, seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya itu kita membuat button ya, supaya di sini kita menggunakan button. Nah, untuk menggunakan button membutuhkan call span. Call span itu diletakkan di setelah kita membuat label tanggal masuk ya. Nah, di sini berarti ya, call span itu kita menggunakan call span itu 2 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kiranya ini button back, ini tombol reset, dan ini submit. Nah, di sini kita bisa tuliskan ini juga, ini kita pilih, lalu di sini juga kita tanggal. Jadi udah cukup ya teman-teman, udah seperti yang kita inginkan tadi untuk output yang kita jelaskan setelah garis yang pertama tadi. Ini ada kurang dari pengukurannya, ini terlalu besar, jadi kita tinggal atur ukurannya saja. Untuk nama barang terletak di sini itu kepanjangan. Jadi untuk nama barang kita sekitar coba 150. Hmm, 150 lumayan lah. Untuk merek kita coba 150 juga. Berarti untuk jenis juga 150. Coba kita lihat terlebih dahulu. Untuk jenis sepertinya kurang lebih sekitar, coba kita tambah 5. Ya, pas. Jadi untuk ini 150 dan untuk jenis merek ini 155. Nah, untuk nama supplier dan alamat supplier itu melebihi batas border, jadi kita atur kembali untuk ukurannya. Untuk alamat supplier berarti bukan 210 ya, berarti mungkin 205, kurangi 5 saja coba. Berarti kita mempunyai ukuran 205 yang pas. Tadi setelah alamat supplier, untuk inputan nama supplier coba kita beri ukuran 205 agar sama. Ya, ukurannya sekarang sudah sama. Jadi seperti ini kiranya teman-teman untuk outputnya. Jadi untuk ukuran itu kita bisa berubah. Oke, di sini kita sudah lengkap semuanya. Oke, mungkin gitu saja teman-teman.
Untuk ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.